angka, tapi yang penting Anda tahu filosofinya. Bekerja melebar itu akan jauh lebih menguntungkan. Bekerja di kedalaman membangun kestabilan. Ya. Tapi saya ingin titip pada teman-teman. Tapi seringkali para leader ini sering terjebak di zona kenyamanan. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar terkena inhibisi, terjebak di zona kenyamanan, sehingga apa? Sehingga malas untuk turun di kedalaman. Yang saya lihat adalah karena sistem yang baku di network marketing tidak berjalan, yaitu tidak ada edifikasi, kurang sekali. Yang kedua, jarang konsultasi, ya. Yang ketiga adalah banyak melakukan cross-lining. Ya, maksudnya cross-lining itu apa? Bisik-bisik tetangga dengan cross-line-nya. Dan di luar ranah good team player. Dan itu dari dulu sampai sekarang ilmu itu tetap berlaku. Dimanapun juga, kalau Anda membangun atau membuat sebuah bisnis yang modelnya tim tanpa membangun budaya sopan santun edifikasi, maka Anda sedikit demi sedikit akan menghancurkan jaringan Anda. Edifikasi itu apa sih intinya? Apa ya? Bahasa Jawanya itu mikul dhuwur mendem jero. Sekurang-kurangnya, sejelek-jeleknya orang tua kita, pasti orang tua kita kan juga punya kelemahan kan? Baik orang tua secara bisnis maupun orang tua secara secara fisik, secara lahir. Itu pasti banyak kekurangannya. Tetapi bukan itu yang harus dimunculkan. Alhamdulillah min dzalik, kalau itu malah diekspos di medsos. Siapapun, bentuk organisasi apapun, kalau melanggar sistem seperti itu, insya Allah dengan sukses akan hancur. Ada dua yang kemungkinan hancur. Nama Anda sendiri. Jaringan-jaringan Anda bukan orang-orang yang tidak paham. Dolen-dolen Anda bukan orang-orang yang tidak ngerti. Mereka ngerti etika bisnis, mereka ngerti yang namanya edifikasi. Nah, ketika Anda melakukan hal yang tidak mengedifikasi, yang harusnya Anda edifikasi, maka downline Anda akan menilai diri Anda sendiri. Kok upline-ku kayak gitu ya? Jangan sampai Anda diinfili sama downline Anda. Dan akhirnya apa? Gampang kok indikasinya. Like-nya sedikit. Like-nya sedikit. Gampang kok like-nya sedikit, komentarnya sedikit. Berarti apa? Downline Anda sudah tidak respect dengan Anda. Betul nggak? Ya, Anda mau dimanapun aja, mau di MLM apapun aja, mau di organisasi apapun aja, jika membudayakan hal-hal seperti itu, Anda nggak akan bisa membangun tim. Ya, Anda nggak bisa membangun tim. Semua butuh kesempurnaan, semua butuh sempurna, nggak ada. Ya, oke. Saya membahas di luar ini karena ini nanti di YouTube aja. Kemudian konsultasi pun juga jarang dilakukan. Karena apa? Karena budaya edifikasinya tidak berjalan. Saya tidak yang penting apa? Kita tidak menilai orang itu kurang, tapi saya tidak ingin Bapak dan Ibu nilai, oh benar ya upline-ku, oh guru-guru upline-ku, guru-guru dolenku. Hari ini yang penting adalah nilailah diri Anda sendiri. Pesan saya berikutnya adalah Bapak dan Ibu sudah pernah atau sudah mengalami atau dalam hal ini mengalami banyak hal di NASA. Kehidupan Anda banyak berubah dari yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi lebih positif lagi.
ketika terjadi pandemi, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ayo Anda menjadi satu kesatuan. Kita butuh sebuah semangat untuk apa? Untuk bersatu, untuk melawan hal-hal yang membuat jaringan Anda menjadi tidak kompak. Dan itu memerlukan sebuah kerjasama. Jangan hanya ketika Anda mendapatkan penghasilan besar semangatnya luar biasa, tapi ketika ada kendala-kendala serangan dari luarnya, malah Anda melemahkan diri. Ingat Bapak dan Ibu, bagaimanapun juga NASA sudah memberikan hal yang luar biasa kepada kita semua. Ayo, saatnya kita bersama-sama, bahu-membahu, untuk mengembalikan kejayaan NASA di tahun-tahun jauh sebelum pandemi. Bukan justru untuk melemahkan dan mengambil kesempatan dengan cara-cara yang kurang etis. Anda boleh punya bisnis di luar NASA, silakan. Tetapi ingat, jangan menghancurkan jaringan Anda sendiri. Karena apa? Belum tentu bisnis Anda di luar sana itu bisa lancar. Suatu saat di luar sana ada kendala, aset Anda di NASA tetap ada. Jangan sampai Anda merusak jaringan Anda sendiri, yang jadi cilaka, bisnis barunya belum tentu jalan, ya kan? Lalu Anda ingin comeback lagi ke NASA, Anda sudah tidak diterima oleh dolen Anda. Resiko dua yang sangat fatal sekali. Mau teknologi apapun bertumbuh, kunci di bisnis marketing adalah Anda harus membangun integritas diri Anda. Anda harus membangun bahwa Anda layak disebut sebagai leader. Karena itu yang paling penting. Kuncinya adalah bangunlah komunitas Anda. Bangunlah kesadaran bahwa di bisnis ini tidak hanya sekedar masalah duit. Kalau Anda membangun bisnis hanya berdasarkan masalah duit, tunggu saatnya jaringan Anda akan cari duit sendiri di luar sana. Kan di luar sana akan banyak pencuri-pencuri yang membangun, yang menggunakan sistem promosi neraka. Ya, tetapi yang terpenting dalam Anda bangun bisnis adalah membangun sebuah komunitas rasa persaudaraan, dan itu tidak bisa kalau masing-masing dari Anda masih memunculkan egonya masing-masing. Masih ingin jadi number one. Sudah tidak lagi saatnya. Gak ada yang namanya Superman sekarang. Yang ada adalah super team. Hari ini NASA dalam sebuah dinamika yang luar biasa. Ya, kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit. Maka ketika Anda menyadari bahwa kita semua jadi satu kesatuan, maka ketika tangan kita sakit, yang merasakan tidak tangannya saja, tapi jantung kita, tapi hati kita. Makanya ketika nanti ada sebagian dari bagian tubuh kita yang sakit, ayo kita rasakan bersama untuk saling memberi imunisasi. Tapi yang jelas saya sangat optimis dengan kekuatan leader-leader yang sekarang ini. Saya justru bersyukur dengan banyaknya kejadian dinamika bisnis ini, yang saya harapkan justru kita semakin dewasa dan Tuhan menguji Anda dengan alasan untuk meningkatkan kapasitas diri Anda. Kalau Anda lulus, kalau kita semua lulus, insya Allah masa depan cerah, gemilang, luar biasa. Ada di antara Anda yang setelah menjalankan NASA mencoba untuk bisnis konvensional, gampangkah itu? Kenyataannya tidak semudah itu, Bapak dan Ibu.
banyak yang ya, ayo comeback kembali, kita bangun. Kita tidak melarang Anda punya bisnis di luar sana, tapi pilihlah bisnis network marketing hanya satu. Karena Anda menjual integritas Anda menjual diri. Jangan sampai orang infil untuk kerjasama dengan Anda karena apa? Anda cacat integritas. Kalau ngomong bisnis, saya juga punya bisnis di luar NASA. Tapi saya tidak pernah secara masif mengajak jaringan. Malah kalau bisa saya menghindari bekerja sama dengan jaringan. Kenapa? Karena kalau satu bermasalah, yang lain ikut-ikutan bermasalah. Jadi jangan memanfaatkan jaringan untuk sebisa mungkin. Karena apa? Karena kita semua ini belum punya pengalaman dalam hal kerja sama. Belum siap. Yang namanya kerjasama itu ada dua kemungkinan, untung dan siap untungnya, nggak siap ruginya. Jadi masalah, ya kan? Nah, kenapa? Balik lagi, konsultasi, nggak konsultasi, ya sudah. Ya, tapi itu semua kan pelajaran. Kita bisa nggak memetik proses pelajaran itu? Terakhir bagi saya, ayo kita semua para leader tekan ego Anda masing-masing. Saya masih banyak melihat Anda punya ego yang luar biasa menghambat kemajuan Anda. Saya sangat emosi sekali hari ini. Saya tahu Anda orang-orang baik, tapi sombong dengan kebaikan Anda. Sombong dengan kelebihan-kelebihan Anda. Sehingga membuat orang lain di mata Anda lebih rendah. A'udzubillah min dzalik. Itu yang akan menghancurkan sikap Anda, mental Anda, integritas Anda di mata Tuhan. Ingat Bapak dan Ibu, NASA ini adalah merupakan sebuah tempat Anda untuk mengumpulkan amal jariah. Karena saya banyak melihat postingan-postingan yang seperti itu. Ayo buktikan. Buktikan. Lalu bisnis NASA ini Anda bisa mengumpulkan hal-hal kebaikan, tapi harus ikhlas. Ikhlas Bapak dan Ibu. Kalau Anda percaya Tuhan akan memberikan rezeki kepada Anda sesuai dengan postingan-postingan Anda, ikhlas. Tidak hanya motivasi-motivasi yang lebih ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Hari ini saya sangat bersyukur saya masih bisa melihat teman-teman semua. Saya masih bisa melihat teman-teman punya semangat. Kalau saya mau kepada Ibu, saya cukup sederhana, saya cukup istirahat di rumah bersama keluarga. Insya Allah rezeki saya nggak akan berkurang. Tapi kemana? Saya harus keluar kota. Setiap hari saya tinggalkan anak istri saya. Demi apa? Untuk teman-teman jangan sampai melihat, nah saya ini luar biasa. Kalau mau meninggalkan, saya tinggalkan, hidup saya nggak berkurangan. Hidup Pak Agung nggak berkurangan. Hidup Pak Anda nggak berkurangan. Hidup Pak Fahmi nggak berkurangan. Mereka bisa hidup. Tetapi yang membuat kita masih punya daya juang, daya gerak, masih punya selama sehat fisiknya, masih mau berjuang, masih mau membuat pelatihan-pelatihan, masih mau mengisi kelas. Itu semua karena apa? Kita ikhlas Bapak dan Ibu. Insya Allah saya ikhlas. Karena saya masih melihat peluang yang sangat luar biasa sekali untuk membuat NASA menjadi wadah Anda untuk menampung banyak kebaikan. Bapak dan Ibu, lihat
saya pungkiri itu adalah dari hasil kerja keras Anda juga, dari hasil bimbingan Anda juga. Ingat Bapak dan Ibu, masih banyak di luaran sana orang-orang yang siap Anda bimbing dengan hati yang ikhlas. Insya Allah ikhlas tidak akan membawa Anda pada jurang kemiskinan, tapi ikhlas akan membawa kepada Anda ke dalam sebuah kejayaan, kekayaan yang hakiki. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.